ya. D65E dengan D65P sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh signifikan ya, hampir 6 kubik ya. Blade capacity-nya ini besar teman-teman ya. Bang, saya mau servis tapi filter oli sama filter udaranya beda. Ya, ini saya kasih tahu filternya yang benar. Ingat yang untuk temperatur air radiator ini 85 derajat. Ini untuk temperatur transmisi ya atau toko penter. Ini indikator jadi 56 derajat. Salam alat berat ya, kita jumpa lagi. Jadi mohon izin ya, saya di depan unit D65E ya, doser Komatsu ya teman-teman. Ini aku sampaikan karena banyak request nih dari teman-teman ya. Komatsu atau Yuti itu mengeluarkan dua model eskavator sih. Bulldozer 2 ya, D65E strip 12 dengan D65P strip 12. Bedanya apa Kang ya? Nah itu ya. Detailnya sih sebenarnya teman-teman silakan tanya ke teman-teman Yuti ya di cabang Yuti terdekat atau di ke Yuti call center lah. Tapi di sini untuk para sobat Yuti dan mitra usaha yang bertanya ke saya akan menjawab ya versi saya. Teman-teman sini dulu. Jadi untuk D65 ya, D65E dengan D65P sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh signifikan ya, tapi memang ada beda lah. Bahasanya gini, kalau E yang dimaksud di sini ya, itu kan kebanyakan orang bilang E-nya itu environment katanya, ramah lingkungan. Bukan ya teman-teman. Jadi kalau untuk engine ya, misalkan SA6D belakangnya ada E, itu environment iya. Jadi Komatsu menawarkan dua produk yang sama, kurang lebih sama, itu adalah diperuntukkan untuk customer sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau D65E strip 12 itu untuk construction ya, seperti di tempat saya ya. Tapi kalau untuk D65P ya, strip 12 itu untuk mining ya, karena perbedaan jelas di horsepowernya. Horsepowernya engine tuh berbeda teman. Kalau D65E itu horsepowernya sekitar 180 horsepower. Kalau yang P lebih tinggi lagi yaitu 190 teman-teman ya. Walaupun sebenarnya engine-nya sama-sama Komatsu D65E lah, itu di tempat saya itu sudah banyak ya. Jadi banyak yang suka, banyak yang seneng. Kenapa sih? Nah itu akan saya jelaskan ya. Pertama dari blade ya, ukuran blade ini itu sudah besar teman-teman ya. Jadi untuk kelas dia yang ukuran D65 ya, 65 itu kan size atau ukuran doser ya, itu besar ya. Ini udah kalau saya bilang ini semi U blade ya teman-teman, bukan strike atau bukan U blade ya. U blade itu sebenarnya blade tertinggi paling besar ya. Kalau kita belajar basic kan sebenarnya blade itu ada tiga, ada U blade, ada S blade itu strike blade, ada yang namanya aku lupa satu lagi ya. Jadi kalau yang tahu isi di kolom komentar. Iya. Ini dia menggunakan strike blade sama semi U blade. Nah tapi ini semi U blade tuh ini lihat nih ya, setengah gini. Jadi untuk blade kapasitinya sendiri teman-teman itu sekitar mungkin hampir 6 ya, 5, berapa gitu. Ada yang strike blade itu 3, aku lupa ya, hampir 4 kubik gitu, meter kubik. Tapi untuk yang ini itu pakai semi U blade itu hampir 5,6 atau hampir 6 kubik ya. Blade kapasitinya ini besar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman doser yang ciri ya adalah blade-nya yang besar. Kalau dumper kan berapa tonasenya kan. Kalau eskavator bucketnya berapa kubik. Kalau doser salah satunya adalah ini blade-nya besar nih teman-teman di kelasnya ya. Jadi memaksimalkan daya dorongnya semakin bagus. Jadi D65 ini yang sangat disukai teman-teman ya. Cukup oke menurut saya ya teman-teman, karena blade itu kan punya 3 pengaturan ya yang lengkap tuh. Ada yang namanya lift, naik turun, ada yang tilt, miring begini, miring kiri kanan, ada lagi yang maju mundur. Nah ini udah dilengkapi dengan 2 silinder. Silinder ini itu untuk naik turun, blade-nya naik turun. Nah ini semua doser begitu ya, nggak ada doser yang nggak ada naiknya gitu kan. Tapi ini dilengkapi juga dengan tiltnya. Nah ini silindernya, jadi dia bisa bergerak kiri kanan nih, nanti sudut kemiringan ya kayak gini blade-nya nih kayak gini nih ya. Nah tapi dia tidak dilengkapi dengan tilt yang bisa maju mundur. Blade itu bisa gini. Kenapa? Karena di sananya itu belum ada silinder. Jadi kalau silindernya 2 kiri kanan ini dan di sana, berarti dia punya kemampuan sampai gini. Itu ya teman-teman. Untuk posisi transmisi, filter transmisi sama filter hidrolik, ini pengisiannya
dan di stick pengecekan oli transmisinya ini untuk apa namanya, hidrolik ya, oli hidroliknya. Kemudian di belakang tidak ada winch teman-teman ya, masih normal. Di sini untuk supply-nya, supply ini tangkinya teman-teman, tangki solar cukup besar nih, kalau nggak salah hampir 400 liter ya. Kapasitas fullnya 400 liter, jadi ya lebih dari cukup lah seharian di operasi. Di atas pengisiannya tuh lampunya juga ini udah LED ya teman-teman, udah mantap gitu. Kemudian di sini, nah sebenarnya di sini ada buat baterai teman-teman ya. Ini nih, tekan cek ya, ntar ya. Ini emergency, ini juga dilengkapi dengan baterai plus minnya ya teman-teman tuh. Jadi safety nanti untuk pekerjaan, namanya kalau di tambang tuh lockout system. Nah di sini kompartemen ini itu baterai kalau nggak salah. Nah kan, jadi dia baterainya ini ada dua ya, 1 2. Ini pakai yang 140 nih kayaknya, 140 ampere ya, atau Ah. Ini untuk piusnya di sini teman-teman ya. Nih di sini pius-piusnya, kalau lampu mati atau apa di sini nih. Itu ya teman-teman. Terus alternatornya, jadi pakai alternator kalau nggak salah 35 ampere ya. Nah kita cek engine-nya. Oke, ini sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya kalau untuk engine-nya sendiri, yang membedakan selain horsepower adalah sebenarnya ini kalau yang ingat D12 ya, D12, D65E itu dia tidak pakai turbo. Ya, tidak pakai turbo. Jadi kalau dilihat mana tuh engine-nya ya. Ini ya. Oh sih. ini mau jauh-jauh. Dia 6D 125S tip 2. Nah, jadi ini nggak pakai turbo. Kalau yang D65P yang P ini depannya ada S, supercharge. Itulah ya. Oke. Ini untuk engine-nya teman-teman, ini juga dilengkapi dengan kanopi ya, atau apa namanya, bukan kanopi sih, ini udah diimprove pakai kabin lah. Walaupun ini sebenarnya kabinnya kalau saya bilang local made ya teman-teman, tapi ya cukup oke lah di tempat berdebu seperti ini, ada AC segala macam. Terus perhatikan perbedaannya adalah dengan D65E sama D65P sekali lagi, karena ini banyak juga teman-teman kemarin tuh apa ya di Instagram saya, Bang saya mau servis tapi kok filternya beda. Bang saya mau servis tapi filter solar, filter oli sama filter udaranya beda. Ya, ini saya kasih tahu filternya yang benar. Ingat yang D65E filter udaranya part numbernya mana sama filter olinya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini di sisi engine-nya sini teman-teman ya. Nah ini untuk filter solar. Ini filter solar, ini water separator. Ini untuk filter oli ya, oli mesin. Ini beda ya, hati-hati ya dengan yang E sama P beda. Ini yang tipe E belakangnya itu lebih pendek. Nah part numbernya ini adalah 61 berapa? 6136 6136 datar 51 datar 51 datar 5121 datar 5121 ya. Ini part number jangan sampai salah. Ini yang untuk D65E ya, E ya bukan P. Kalau P dia lebih panjang. Ini filter solar. Ya ini untuk filter udara juga beda ya teman-teman, perhatikan antara D65E dengan D65P. Nah ini yang punya D65E ya teman-teman, yang E perhatikan ini part number yang innernya atau yang kecil itu adalah 600 datar 181 datar 2461. Ini yang kecil, nanti yang besarnya adalah nah ini nih, ini kalau untuk yang outernya yang outer ya. Nah ini part numbernya 600 datar 181 datar 2450. Ini kalau setiap udah dibersihin dihapus ininya. Tadi bersihin kan? Iya. Ini 2 kali kita bersihkan. Jadi masih ada 3 atau 4 kali kita masih bisa servis ya. Nah kayak gini nih. Oke. Ini critical point-nya teman-teman, ini udah AC-nya, kompresor AC ya. Udah ini untuk air receiver dryer-nya AC. Nah ini FIP-nya teman-teman atau fuel injection pump-nya dia masih belum CRA ya. Ini yang ya paling mudah, paling gampang ini kalau dibuka ini untuk adjustment bleeding ya, pompa untuk buang angin lah bahasanya. Ini ke bawah dipastikan ini untuk hose breather ya atau pernapasan engine nih. Ke
ke bawah, nanti setiap servis dicek ya, takutnya buntu nih, selang ke bawahnya buntu ya, gelobannya tinggi. Ini untuk dipstick pemisahan levelnya, ini untuk pengisiannya. Kemudian ini engine-nya 6 silinder teman-teman ya, jadi silindernya tuh 1 2. Ini untuk kondensornya, AC. Nah ini untuk nameplate-nya tuh teman-teman, yang belum nameplate di sebelah sini ya tuh. Nah ini nih nameplate-nya nih, nameplate engine mana ya. Nah ini. Oke, kita ke kabin dulu teman-teman ya. Nah ini kabinnya. Ini kalau menurut saya ini nyaman teman-teman ya kabinnya. Jadi Dozer ini tuh engine-nya masih FIP teman-teman ya. Jadi yang banyak teman-teman yang familiar. Jadi saya berani mengatakan ini mudah perawatan, mudah pengoperasian, ya mudah perbaikan juga ya. Karena ini belum common rail lah, atau istilahnya FIP ya. Kemudian transmisinya juga ini udah ngomongnya udah powertrain modul. Powertrain modul itu jadi udah transmisi, toko penter sama steering clutch udah satu kesatuan ya, sama bevel gear. Jadi olinya itu cuma berapa liter gitu, satu kesatuan ya. Tuh. Oke, ini yang di kabin. Ini naik Mas. Oke, untuk kabin sendiri, nah ini posisi operatornya acak-acakan nih yang di depan nih. Kita ke monitor dulu ya. Nah ini monitor panelnya. Oke, di sini fuel gate ya. Ini fuel emergency full. Ini untuk kita on dulu ya teman-teman. Wih, AC-nya nyala. Oke, ini untuk temperatur apa ini ya? Coolant ya, atau temperatur air radiator. Ini 85 derajat. Ini untuk temperatur transmisi ya, atau toko penter. Ini indikator jadi 56 derajat. Ini untuk HM-nya. Ini untuk indikator cas atau baterai cas. Ini untuk engine oil pressure. Ini untuk yang preheater ya, teman-teman, preheater. Nah, ini untuk lampu, mekanisme lampu. Ini juga monitor. Jadi dia kalau ini posisi malam, ini akan redup ya. Tuh, lihat. Mundur dikit kelihatan. Nah kan, ini redup. Dia kalau posisinya siang, nah dia terang kan. Ini yang ini nih. Nah. Oke, ini tuasnya. Ini untuk handle teman-teman. Ini punya operator kali ya. Nah, itulah operator ini ya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Ini rokoknya lumayan, operator Pak minta rokoknya. Oke, jadi ini untuk klaksonnya. Ini untuk handle ya, handle blade-nya. Ini untuk transmisi, maju mundur, kiri kanan, terus 1 2 3-nya di sini diputar. 1 2 3-nya nih diputar, teman-teman ya. Ini untuk gasnya. Pedal gasnya ini untuk ininya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja lah, singkat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nanti detailnya teman-teman bisa tanya lewat teman-teman sales atau cabang itu terdekat lah ya. Ini informasi nanti mengenai servisnya gampang lah, servis perbaikannya ini paling gampang sih kalau menurut saya. Dulu saya basic belajar pertama engine Komatsu ya Dozer ya. FIP itu ada delivery method, marking method, ya begitulah ya, lupa lagi juga saya. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih, tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.